Istilah nonaktif ini jadi ambigu karena tidak dikenal dalam undang-undang kita. Kita perlu mempertanyakan kepada partai-partai, baik Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PAN, apa yang dimaksud dengan nonaktif itu. Nonaktif itu apakah di PAW, diberhentikan kemudian di PAW, artinya kalau PAW pergantian antar waktu harus ada penggantinya. Dan itu ada data di KPU. Perolehan suara di bawah atau kebijaksanaan dari partai itu sendiri. Ini perlu dipertegas kembali. Karena istilah nonaktif ini tidak dikenal dalam undang-undang, artinya kalau istilah atau diksi yang tidak dikenal dalam undang-undang, ya kelima orang ini masih sah menjadi anggota DPR RI. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Senin 1 September 2025. Sebelum Anda mengikuti Opini Rudy, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Semua komentar Anda, masukan, kritikan, atau apapun sangat kami harapkan untuk mendewasakan kami dalam memberikan opini untuk menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, dalam 1-2 hari terakhir ini, perkembangan politik dan stabilitas keamanan di tanah air sangat dinamis. Yang terjadi adalah tindakan anarkisme dari sekelompok orang yang bukan driver ojol, bukan mahasiswa, bukan kelompok buruh, bukan elemen-elemen koalisi masyarakat sipil, tapi orang-orang yang tidak dikenal, kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan yang melawan hukum dengan menjarah kediaman pribadi beberapa orang yang memang menurut saya memang harus saya akui troublemaker di negeri ini. Ada 4 anggota DPR yang rumahnya dijarah: Ahmad Saroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah, dan juga ada rumah Menteri Keuangan di Bintaro juga dijarah massa. Saya mendukung penyampaian pendapat, saya mendukung demonstrasi untuk menyampaikan kritik karena itu dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita. Tapi saya mengecam tindakan anarkisme maupun penjarahan-penjarahan yang itu sudah jauh dari koridor demokrasi. Itu sudah tindakan yang barbar menurut saya. Nah, merespon kejadian terakhir ini, ada pengumuman dari beberapa partai. Ada 3 partai setidaknya. Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Golkar. Sekjen Partai Nasdem mengemukakan kebijakan partainya menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari keanggotaan DPR RI per 1 September hari ini. Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional juga mengatakan hal yang sama untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau lebih dikenal dengan Uya Kuya dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI per 1 September. Tidak berselang lama kemudian, Sekjen Partai Golkar juga mengumumkan bahwa Adis Kadir, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar, juga dinonaktifkan. Narasi kebijakan yang disampaikan oleh partai ini seolah menjawab apa yang saya sarankan 2 hari yang lalu, bahwa seharusnya partai merespon untuk mencopot
orang-orang yang dianggap troublemaker. Tapi istilah nonaktif ini yang harus kita kritisi. Karena istilah nonaktif keanggotaan DPR itu tidak dikenal dalam perundang-undangan kita. Dalam Undang-Undang MD 3 nomor 17 tahun 2014 junto Undang-Undang nomor 13 tahun 2019 tidak dikenal istilah nonaktif. Yang dikenal adalah pergantian antar waktu atau pemberhentian. Pergantian antar waktu itu harus diajukan partai kepada pimpinan parlemen dan kemudian tembusan KPU, kemudian diterbitkan keputusan presiden. Juga ada mekanisme pemberhentian dari Dewan Kehormatan DPR kalau anggota DPR itu dianggap melanggar etika berat. Nah, istilah nonaktif ini jadi ambigu karena tidak dikenal dalam undang-undang kita. Kita perlu mempertanyakan kepada partai-partai, baik Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PAN, apa yang dimaksud dengan nonaktif itu. Nonaktif itu apakah di PAW, diberhentikan kemudian di PAW, artinya kalau PAW, pergantian antar waktu, harus ada penggantinya. Dan itu ada data di KPU. Perolehan suara di bawah atau kebijaksanaan dari partai itu sendiri. Ini perlu dipertegas kembali karena istilah nonaktif ini tidak dikenal dalam undang-undang. Artinya kalau istilah atau diksi yang tidak dikenal dalam undang-undang, ya kelima orang ini masih sah menjadi anggota DPR RI. Kita jangan dikelabui oleh kebijakan partai, seolah-olah merespon kemarahan publik. Gitu ya. Tapi perlu kita tuntut lebih jelas kebijakan dari partai yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apakah mereka diberhentikan kemudian di PAW atau dinonaktifkan dulu? Nonaktif berarti ya tidak jadi anggota DPR, tapi itu kan tidak dikenal dalam perundang-undangan kita. Itu yang harus kita pertanyakan. Kalau istilah nonaktif ini kemudian yang bersangkutan 5 orang itu menggugat ke PT UN, sudah pasti partai akan kalah. Karena tidak ada istilah nonaktif dalam perundang-undangan. Saya membaca detail perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan MD 3. Tidak ada istilah nonaktif itu. Yang aktif diberhentikan, kemudian di PAW atau meninggal dunia, kemudian ada PAW lagi, diberhentikan dari partai, mungkin kasus tindak pidana korupsi misalkan, harus ada mekanisme PAW, atau diberhentikan oleh Dewan Kehormatan DPR, harus juga ada PAW. Jadi sekali lagi kita minta kepada partai-partai jangan membuat kebijakan yang ambigu, yang akhirnya seolah-olah dalam tanda kutip mengelabui rakyat. Yang kita tuntut kalau memang benar yang dimaksud adalah mereka itu diberhentikan dari anggota DPR RI, kemudian akan dilakukan PAW, harus diperbaiki keputusan dari DPP Partai Nasdem, DPP Partai PAN, DPP Partai Golkar. Sekali lagi saya katakan, ini perlu ada istilah yang dikenal dalam undang-undang agar tidak jadi bumerang bagi partai tersebut. Karena itu kalau di-challenge melalui PT UN sudah pasti yang bersangkutan 5 orang itu akan menang. Partai akan kalah. Sobat Indonesia, ini sekilas saja informasi yang harus saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada pimpinan partai yang merespon dengan cepat para troublemaker ini. Tapi saya juga minta bahwa kebijakan atau keputusan partai harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Jangan bersifat ambigu. Di sisi lain, masalah respon Presiden Prabowo mengumpulkan ketua umum partai politik dan sebagainya akan kami bahas dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih sahabat Indonesia.
kita bertemu kembali dalam Opini Rudi secepat-cepatnya. Sampai jumpa.